Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si C Papi Culo, itu emang benar. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain si C, tapi lebih ke Riko yang ngebelain si C. Terus karena berantem, terus si Riko juga udah luka-luka, akhirnya Bang Put ngebelain si Riko. Tapi kalau masalah si C digondol ke kamar, itu aku kurang tahu ya. Cuman aku heran memang anak itu. Kayaknya di mana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu. Tak tahulah, tak ngerti aku. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Heboh-heboh soal isu Cika yang menjadi penyebab Putra Siregar di penjara akhirnya dijawab oleh sahabat dari Putra Siregar dan juga sahabat dari istrinya. Ya, netizen bernama akun TikTok Yusi Fadila ini akhirnya speak up dan membenarkan. Meskipun hanya menyebutkan inisial C, tetapi ada kode Papi Culo yang merupakan ciri khas dari Cika yang populer lewat joget TikTok Papi Culo itu. Wanita berhijab ini membenarkan dan tidak menyangkal bahwa yang menyebabkan perkelahian itu memang Cika. Namun di situ Putra Siregar tidak membela Cika, tetapi membela Rico Valentino, artis yang membela Cika. Di situ bahkan dia juga menyematkan rekaman CCTV saat kejadian tersebut berlangsung. Agak bingung kenapa Bang Putra harus jadi tersangka atas kejadian ini. Dan banyak media menggoreng berita ini kemana-mana, seolah-olah Bang Putra mabuk dan ngeroyok atau memukul orang membabi buta. Kriminal banget lah pokoknya, dengan menyematkan emotikon bingung dan sambil memposting foto Putra Siregar yang menjadi tahanan Polres Metro Jaksel dengan baju oranye. Kemudian dia memberikan bukti CCTV agar netizen bisa menilai. Sekarang kalian lihat hasil CCTV ini agar bisa menilai. Bang Putra yang pakai topi putih, Rico yang pakai baju putih. Nah, memang dari dekat itu nampak ada orang yang bertopi putih, kemudian ada yang ribut di situ. Putra nampaknya kalau yang bertopi putih itu memang sedang melerai banyak orang, dan di situ ada pemukulan, dan kemudian belum nampak di situ yang bertopi putih ini melakukan sesuatu, tetapi ada yang terjengkang jatuh nampaknya. Ada yang terjengkang jatuh, tetapi tidak tampak yang bertopi putih itu melakukan tendangan atau pukulan. Sepertinya memang jika Bang Putra itu yang bertopi putih tidak melakukan apapun. Dari narasi yang ditulis di situ, Bang Putra yang pakai topi putih, Rico yang pakai baju putih. Di video itu jelas banget terlihat Bang Putra berusaha ngelerai. Perkelahian, bukan pengeroyokan. Di situ dia juga berusaha melindungi sahabatnya agar nggak berantem berkelanjutan. Karena di situ posisinya udah lawan babak belur. Rico-nya yang babak belur dan bukan pengeroyokan. Di sini mungkin posisi Rico salah karena memukul duluan. Tapi Bang Put dia ngelerai loh, kenapa harus dipenjara? Terus dia itu nggak mabuk, kenapa media gorengnya sampai kemana-mana? Begitulah yang diungkapkan oleh sahabatnya ini. Jujur dari kejadian ini mungkin jadi buat beberapa orang takut buat jadi pelerai karena takut dijadikan tersangka. Syifa bilang thank you ya Tante Yusi. Syifa nih buka, oke.
Open your box. Wow, box misteri. Kata Siva. Oh, main untuk gitu ya? Siva, mom. Dia tuh senang tuh pakai banget gitu loh. Lihatlah gengs, susah kali ya punya. Kita lagi lapar gengs, kita lagi nyobain jajanan malam bang ya. Iya. Ini anak-anak, nih anak. Enak banget. Oke, kita makan dulu. Jadi ini besar-besar banget. Dan dia di akun TikToknya juga memberikan bukti bahwa dia memang dekat dengan keluarga Putra Siregar. Makasih Tante Yusi Fadila, saudara kita yang baik hati sudah sempetin datang meskipun jadwalnya padat. Di situ ada postingan Putra Siregar bersama seorang anak kecil. Tak lupa disematkan narasi karena jejak digital itu abadi. Kasihan karena fitnah itu bisa ngebunuh karakter baik seseorang. Kasihan anaknya, istrinya, dan keluarga besarnya. Disitulah dia melakukan pembelaan kepada Putra Siregar karena sahabatnya ini menurutnya sangat baik. Intinya apapun statementku ke semua aku berani bertanggung jawabkan, dan sumbernya bukan dari orang lain, bukan dari berita, tapi bukti dari orangnya dan keluarganya langsung. Dia ingin menyatakan bahwa Putra Siregar dan keluarganya setelah istrinya ini adalah orang baik, jadi tidak pantas dipenjara. Aku rasa kenal dari 2014 itu bukan waktu yang singkat, dan wajar buat tahu hal-hal seperti ini, kata netizen ini. Doain yang terbaik ya teman-teman buat mereka. Hal itu diungkap karena melihat kasus dari Putra Siregar yang sekarang berada di penjara. Kemudian dia juga mengunggah video ini saat Putra Siregar mengelus-elus istrinya. Ini sahabatku mau lahiran anak ketiga, suaminya nggak berhenti berdoa. Dia akan membiayai 100 persalinan, ibu tidak mampu. Karena mendoakan persalinan dari putranya yang ketiga. Semangat ya kawanku, kami bantu doa dari sini. Soalnya karena peraturan COVID ketat, kami nggak bisa masuk. Dan memang Yusi Fadila ini adalah orang Batam. Dia berada dan tinggal di Batam. Kebanyakan orang kalau sudah tinggal di Batam pasti nyaman dan tak ingin pulang. Batam memang nggak besar, tapi di sini tuh semua serba lengkap. Penduduknya tuh ramai, tapi di sini tuh nggak macet. Terus kalau pengen keluar negeri kayak Singapura atau Malaysia, tinggal nyebrang deh naik kapal sebentar. Batam itu dulunya adalah pulau yang tak berpenghuni. Makanya jangan heran kalau di Batam ini banyak pendatang dan tak ada penduduk asli. Kebanyakan orang Batam itu ngomongnya itu bahasa Indonesia dan kadang logatnya itu lebih ke Medan. Tapi Batam ini masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau di mana pusat pemerintahannya itu ada di Tanjung Pinang. Makanya tak heran kalau orang Kepulauan Riau itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu. Cuman kalau di Batam memang agak beda sedikit. Di sini kalau manggil kawan mau kemana, ngomongnya itu bukan kamu mau kemana, tapi kok nak kemana wak gitu. Nah kalau kalian mau tanya-tanya lagi tentang Batam, komen aja di bawah, nanti aku jawab ya.